Ada satu keinginan saya yang belum terkabul, yaitu ngevlog dengan yang terhormat Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, kapan kita ngevlog bersama? Atau aku datang ke pesantren deh, aku bisa tukar pikiran dan juga ceramah dengan para generasi muda di sana. Kalau ada non-muslim bersedekah, maka Allah langsung membalasnya di dunia. Bayangkan itu. Makanya kalau ada orang baik-baik, dia tak seakidah dengan kita, mau ngasih, ambil. Kalau mau selamat di dunia akhirat, ajak dia bersyahadat. Ajak dia, kau nanti dibalas Allah di dunia. Tapi kalau kau mau balas 2 kali di akhirat, kau sebutkan keywordnya. Ustadz, Masjid Jami ini kebetulan berada di komunitas India Muslim. Bagaimana sejarah keberadaan masjid dan peran warga Muslim India? Sudah diceritakan oleh Ustadz Latif Khan. Ingat kata kunci keyword 1887. Di Pulau Sumatera, negeri yang paling hebat adalah Medan, Sumatera Utara. Makanya menjadi tujuan datang saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok. Itulah disebut dengan pecinan. Dan sampai hari ini rumah Chong Api menjadi saksi bagaimana dulu mereka di sini. Dan ada satu tanah yang dia kasih, lalu kemudian dibangun oleh Sultan Delhi. Itulah dia Masjid Chong Api dulu orang. Ditanyakan ke Buya Hamka bagaimana ini. Kata Buya Hamka, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Dan dalam kitab fikih pula dikatakan, kalau ada non-muslim bersedekah, maka Allah langsung membalasnya di dunia. Bayangkan itu. Makanya kalau ada orang baik-baik, dia tak seakidah dengan kita, mau ngasih, ambil. Kalau mau selamat di dunia akhirat, ajak dia bersyahadat. Ajak dia, kau nanti dibalas Allah di dunia. Tapi kalau kau mau balas 2 kali di akhirat, kau sebutkan keywordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah sunat, tak sakit kali, kasih tahu. Sakit sikit aja. Nah, adapun saudara kita dari komunitas Muslim India, datanglah kemari. Sebagian pula datang dari India Tamil yang Hindu. Maka kita mengenal ada kampung keling. Dulu orang Inggris datang kemari untuk apa? Mengambil tembakau, karet, rempah-rempah. Makanya ada rel kereta api peninggalan Inggris, Belanda, segala macam, kerajaan multi. Makanya kalau ada orang mau mengajar orang Medan bagaimana hidup bernegara, bagaimana hidup berkomunitas, bagaimana hidup berbeda, lalu diceramahinya orang Medan, itu sama dengan mengajar itik berenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau baca kitab Sunan Tirmidzi ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, tak paham, baca syarahnya. Apa nama kitab syarahnya? Syarah Sunan Tirmidzi itu namanya Tuhfatul Ahwadhi, ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri dari India. Begitu juga dengan Aunul Ma'bud. Banyak ulama-ulama kita yang datang dari India. Ada pesantren terbesar di dunia, itu namanya Nadwatul Ulama, yang ditulis oleh Imam Abul Hasan An-Nadwi. Abul Hasan An-Nadwi. Banyak orang Medan sekolah di Nadwatul Ulama. Begitu juga dengan di nama negerinya Lucknow di India. Jadi India pernah menjadi pusat peradaban Islam. Itulah mengapa sampai hari ini sejarah-sejarah. Makanya kata Cak Nun, MH Ainun Najib, hebat Allah memperlihatkan di dunia. India yang komunitasnya Hindu, tapi justru objek wisatanya Islam. Apa dia? Taj Mahal. Kita yang komunitasnya Islam, justru objek wisatanya adalah Candi Borobudur. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan begitulah hebatnya dulu Islam di India, dan mereka datang membawa Islam ke tempat kita. Makanya beberapa budayanya kelihatan sampai hari ini, dari mulai kain sarungnya, dari mulai mazhab. Karena Gujarat ini bermazhab Syafi'i, selainnya bermazhab Hanafi. Makanya komunitas yang datang bermazhab Syafi'i, walaupun sebagian ada bermazhab Hanafi. Dan ketika Islam sudah mulai runtuh, heboh dengan politik, tapi kemudian datang gerakan baru, juga datang dari bumi India, yang dibawa oleh Maulana Ilyas, lalu kemudian Maulana Zakaria Kandahlawi,
Lalu kemudian datanglah orang berbondong-bondong. Beliau tak pernah menyebut jamaah tabligh, orang yang menyebut, karena pesannya adalah tabligh, mengajak apapun partaimu, apapun golonganmu, apapun bangsamu, apapun sukumu, yang penting ramaikan masjid, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain aja mengejek. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah tuh? Jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Janggui kata. Ustaz, saya pengen menikah, tapi istri tak mengasih. Oh, maksudnya yang kedua kali. Jadi macam mana tuh Pak Ustaz? Rayu-rayu lah dia. Adinda, mau kau masuk surga tanpa haji, tanpa umroh, tanpa amal? Kau lakukan amal nih, langsung kau masuk surga. Apa dia bang? Apa dia bang? Izinkan aku nikah sekali. Tak usah masuk pun tak apa-apa, kata dia. Itu dia tadi bukan nanya, dia mancing-mancing aja. Nama saya Fitri. Bolehkah saya ungkapkan perasaan saya kepada laki-laki? Bolehkah saya mengungkapkan perasaan saya kepada laki-laki yang saya cintai? Iya kalau jadi, kalau tak jadi? Tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu mesti digarisbawahi. Tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Alah, kami sekantor aja Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam pakcik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi kalau kalian suka pada perempuan, bukan kalian langsung ngomong sama dia, tapi kalian cari walinya. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, bukan kau langsung ngomong ke laki-laki itu, tapi ada wali. Wali itulah nanti ngomong. Apakah langsung Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Pesan itu dipesankan. Bolehkah seorang wali mengatakan kepada laki-laki, aku ingin kau menjadi menantuku? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan. Orang-orang baik. Ini banyak nih anak-anak muda yang laki-laki yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kan kasihan kalau dia sampai nikah sama BCL, bini celaka. Mesti harus dapatnya juga yang baik-baik. Oleh sebab itu maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalian kalau suka, sampaikan kepada walinya. Wali perempuan itu ada 6. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini yang bicara. Anakku, iya ya, itu ada orang bertamu di luar, mau menengok kau. Kalau dia setuju, diam. Karena dalam hadis dikatakan suku alamatur ridha, as-sukut alamatur ridha. Diamnya anak gadis itu tanda dia suka. Itu ada anak mau nikah sama, diam dia, itu tanda suka. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, begitu juga wali tadi. Nampaknya anak gadisnya itu selalu menengok video qori ada dari Medan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoknya, oh nampaknya anakku ini suka sama qori ini. Didatanginya qori itu. Nah, besok kau datang ke rumahku ya. Kebetulan aku ada anak gadis, kau tengok dulu. Kalau kau suka kita lanjutkan. Tapi kalau kau tak suka jangan kau ceritakan orang lain. Kau pancung kepala kau nanti. Yalah pak, yalah pak. Datanglah anak lajang tadi, tapi anak gadis itu tak tahu, karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Datang anak lajang itu, suruh anak gadis itu membawa air. Dibawakannya lah air. Pas dia bawa air itu kau tengoklah. Pas tengok, amak tak jadi lah pak. Jangan kau nikah karena cantiknya, karena cantik akan berubah. Jangan kau cinta nikah karena sukunya, karena tak ada suku yang paling mulia kecuali suku karena kesucian hati dan takut pada Allah. Jangan kau nikahi dia karena hartanya, hari ini kaya besok jadi miskin susah, miskin papa. Tapi kau nikahi dia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal, malam setelah hari tasyrik dilarang untuk mengumandangkan takbiran? Ini bercampur aduk Syawal sama tasyrik ini.
Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal itu Idul Fitri? Kalau tasyrik itu Idul Adha. Kalau Idul Fitri mulai takbirnya 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mulai takbir itu sejak sore tenggelam matahari, mulai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari maghrib. Pendapat yang kedua mengatakan besok waktu mau berangkat sholat id itu baru takbir. Habis tak boleh lagi takbir setelah khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, 9 kali habis. Untuk bulan Syawal. Adapun untuk Idul Adha, maka takbirnya mulai 10, 11, 12, 13. Haram puasa. Kenapa? Hari raya. Tasyrik, hari menjemur daging. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, yusarriku, terbit matahari. Saat menjemur daging panas, daging dijemur. Itu hari raya mengagungkan Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal